Yugoslavia adalah sebuah negara republik. Nama Yugoslavia memiliki arti Slavia Selatan dikarenakan negara tersebut terletak di semenanjung Balkan, kawasan Eropa Timur. Yugoslavia berdiri pada tahun 1918 sebagai hasil dari Deklarasi Korfu. Pada 12 Juli 1917, 6 negara republik serta 2 otonom khusus adalah Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Montenegro, Slovenia, Serbia, dan 2 provinsi autonom yaitu Vojvodina dan Kosovo. Pada abad ke-6 dan 7 Masehi, orang-orang Slavia menetap di kawasan bahkannya negeri Sintan pada abad ke-9 Masehi. Slovenia berakhir di bawah pengawasan Konferensi pada abad ke-8, Bavaria abad ke-9, dan Australia abad ke-14. Sebelumnya, di bawah pemerintahan Stefan Dusan yang berkuasa antara 1331 sampai 1355, kerajaan Serbia menjadi negara bahkan yang paling kuat. Serbia diakui sebagai negara independen oleh kekuatan Eropa dalam Kongres Berlin. Gerakannya unifikasi Slavia Selatan dipimpin oleh Serbia yang merupakan penyebab Perang Dunia ke-1. Ketika Perang Serbia membunuh Pangeran Australia yaitu Prince Ferdinand di Bosnia. Australia kemudian menyatakan perang terhadap Serbia. Pada Desember 1918, kerajaan Serbia dan Slovenia diproklamasikan dan kemudian diberi nama baru menjadi Yugoslavia, dan Josip Broz Tito diangkat sebagai raja. Yugoslavia Desember 1918 sampai dengan Perang Dunia Kedua, Konferensi Perdamaian Paris pada 1919, yang salah satunya berisi perjanjian Versailles mengakui sebuah negara baru yang bernama Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Di dalamnya bergabung juga Bosnia serta wilayah-wilayah lainnya. Sejak wafatnya Raja Peter I pada tahun 1921, Alexander menjadi raja baru di Yugoslavia. Periode kediktatorannya berakhir secara resmi pada 1931. Meskipun demikian, konstitusi parlemen yang baru menyediakan prosedur pemilihan yang menjamin kemenangan pasti pemerintah. Hal itu berbentuk hubungan Alexander di Marseille, Prancis pada 1934. Alexei Kroasia dan Makedonia lalu menjelang akhir Oktober 1944. Jerman berhasil diusir dari Yugoslavia, lalu dibentuklah negara yang dipisah-pisah yaitu Herzegovina dan Montenegro, Republik Makedonia, dan daerah otonom yakni Kosovo dan Vojvodina. Yugoslavia era Josip Broz Tito berasal dari etnis campuran Kroasia dan Slovenia. Di bawah Tito, Yugoslavia mesmika sosialisme, oposisi dihancurkan atau diteror, dan Mihanjovic dieksekusi. Hubungan yang dekat Uni Soviet dan Kominfo dipertanyakan, namun pada 1948 Yugoslavia dikeluarkan dari Kominfo karena terjadi perselisihan antara Partai Komunis Yugoslavia dan Partai Komunis Uni Soviet. Tito kemudian mulai menjalankan hubungan independen dalam tata pergaulan internasional. Ia menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok dan Yugoslavia pun menerima bantuan ekonomi mereka dari Barat. Di bawah Tito, Yugoslavia memiliki kebebasan yang lebih berat daripada penduduk negara-negara Eropa Timur lainnya. Namun, kebebasan intelektual masih terbatas. Tokoh-tokoh berpengaruh yang dianggap mengajak pemerintahan dipenjarakan pada awal 1970-an. Gerakan nasionalisme di antara bangsa-bangsa yang membantu Yugoslavia bangkit kembali, khususnya Kroasia. Pengawasan atas kehidupan intelektual pun semakin ketat. Bangsa-bangsa tersebut menginginkan otonomi yang lebih besar. Seiring kekuasaan Tito, terutama karena perekonomian yang tidak kunjung membaik
ke-6 republik dan 2 provinsi di otonomi, Serbia secara perlahan mendapat otonomi yang lebih besar sepanjang 1970-an. Lalu Tito wafat pada 1980 dengan meninggalkan banyak sekali masalah seperti utang negeri yang menumpuk serta perpecahan. Sepeninggal Tito, Yugoslavia menganut kepemimpinan kolektif. Yugoslavia dipengaruhi geopolitik dunia pada saat Eropa masa Perang Dunia Kedua terbagi ke dalam 2 blok. Pimpinan Yugoslavia, Josip Broz Tito, mengambil pilihan lain ketika tahun 1948 terjadi perpecahan antara Presiden Uni Soviet Joseph Stalin dengan Tito yang kala itu masih menjadi Perdana Menteri Yugoslavia setelah terpilih sebagai Presiden Yugoslavia pada tahun 1951. Josip Broz Tito memunggungi blok timur yang menghaluan komunis. Walaupun tidak memiliki blok timur, Yugoslavia tidak mungkin memasuki blok barat. Selanjutnya, Tito menjalin hubungan dengan pimpinan negara lain, antara lain Perdana Menteri India, Presiden Mesir, Presiden Ghana, dan Presiden Indonesia yaitu Soekarno. Atas perkasanya Soekarno, pada tahun 1955 dilangsungkannya KTT Asia Afrika di Bandung yang menjadi batu pondasi terbentuknya gerakan non-blok yang secara resmi dibentuk di ibu kota Yugoslavia. Bagi Yugoslavia, gerakan non-blok adalah pilar penting negara federasi yang terdiri dari berbagai bangsa di Eropa tersebut. Identitas berbagai etnik ini pun sirna seiring runtuhnya komunisme di Eropa. Hal ini menguntungkan bibit-bibit nasionalisme dari berbagai kelompok etnik yang tergabung di dalam Yugoslavia. Serbia dan Montenegro pada tahun 2003 dan 2006. Pada tahun 2002, dorongan Montenegro akan otonomi yang lebih besar berkembang menjadi dorongan untuk merdeka. Referendum pun direncanakan, namun pada Maret 2002, perwakilan Serbia dan Montenegro di bawah tekanan dari Uni Eropa dan negara-negara lainnya yang menentang kemerdekaannya, Montenegro segera menyetujui konsep negara serikat federal pada tahun 2003. Meskipun demikian, tuntutan kemerdekaan Montenegro tak terbendung pada Mei 2006. Pada pemilihan, Montenegro mendeklarasikan kemerdekaan pada 3 Juni 2006. Dengan demikian, pemerintahan Serbia dan Montenegro dinyatakan bubar. Dengan sendirinya pada 5 Juni 2006, Serbia menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat. Proklamasi Serbia tersebut sekaligus menandai bubarnya Yugoslavia.